Ini kata Luis Mia usai Persib menelan kekalahan perdananya oleh PSM Makassar. Catatan unbeaten terhenti, skuad Persib harus cepat bangkit. Menang atas Persib Bandung, Bernardo Tavares menilai laga kemarin adalah laga luar biasa. Kinerja wasit hakim garis dipertanyakan. Lihat, inilah sederet tanda kutip dosa yang telah dilakukan oleh hakim garis terhadap Persib Bandung. 5 penyebab besar kekalahan Persib atas PSM Makassar kemarin sore. Persib Bandung dipaksa bertekuk lutut saat menjamu PSM Makassar pada laga pekan ke-24. Keunggulan 1 gol pada babak pertama malah dibalas 2 kali oleh Juku Eja, sehingga skor berbalik menjadi 1-2. Secara permainan, Luis Mia menyebut ini menjadi pertarungan menarik dari kedua tim. Sayangnya, skor akhir menjadi milik tim tamu dan Persib dibuat bertekuk lutut. Tentu ini menjadi kekalahan yang mengecewakan karena Persib bertindak sebagai tuan rumah meski laga digelar di Pakansari. Tentu saja hasil minor membuat kecewa terutama para bobotoh. Menurutnya, secara permainan, Persib mendominasi dengan menguasai bola. Gol pun bisa dihasilkan lewat sepakan Ahmad Jufrianto dari situasi sepak pojok. Namun usai turun minum justru PSM Makassar yang bangkit dan bisa mencetak 2 gol balasan. Menurutnya, dukungan bobotoh sudah sangat maksimal dan memberi dorongan bagi pemain. Namun menurutnya, pemain harus lebih klinis dalam memanfaatkan peluang dan juga tenang dalam menguasai bola. Kesalahan kecil pun jadi punya dampak besar sehingga timnya harus merana. Saya rasa ini pertandingan yang berjalan dengan bagus bagi penonton. Tapi tentu saya tidak senang karena kami tidak bisa memberikan kemenangan kepada warga Bandung. Pertandingan di babak pertama menjadi milik Persib dan pada babak kedua bagi PSM. Jadi perjalanan berlangsung berimbang, tetapi hasil akhirnya tim yang menang adalah tim yang bisa mencetak gol lebih banyak. Saya tetap senang terhadap dukungan dari orang-orang yang memberi dukungan. Tim juga sudah berjuang hingga menit akhir. Saya senang dengan permainan tim di babak pertama. Tapi saat menghadapi tipe pertandingan seperti ini, kami harus lebih mematikan dan lebih menguasai. Saya rasa ada 2-3 kesalahan sentuhan pada babak kedua yang membuat kami kehilangan bola. Kami harus membenahi ini, membenahi cara penguasaan bola kami. Jelas Luis Mia. Kekalahan atas PSM Makassar ini menjadi kekalahan pertama yang dirasakan Persib sejak dilatih Luis Mia. Bagi sang pelatih, hasil minor merupakan hasil yang wajar. Meski menurutnya, seharusnya laga bisa berakhir imbang. Menurutnya, yang terpenting adalah motivasi untuk bisa bangkit dari hasil negatif. Kekalahan yang diterima di laga melawan PSM Makassar sudah seharusnya mereka lupakan untuk kembali menatap laga berikutnya. Ada 11 laga sisa yang masih harus dihadapi musim ini. Dengan kekalahan ini membuat Persib Bandung tertinggal poin dari PSM Makassar dan Persija Jakarta. Tetapi bukan berarti Maung Bandung sudah lempar handuk dan masih punya optimisme menatap 11 laga tersisa. Menurutnya, di babak pertama laga melawan PSM Makassar, Persib sudah bermain dengan bagus. Namun tentu performa apik harus bisa ditunjukkan selama pertandingan, bukan di satu babak saja. Dia pun ingin anak asuhnya tidak meratapi kekalahan berlebih dan bisa cepat menatap ke depan, karena masih banyak pertandingan yang akan dimainkan. Ini normal. Saat ini tentu kami tidak senang, tapi kami sudah sebelumnya mendapat hasil yang positif. Hari ini sebetulnya bagi kami idealnya laga berakhir imbang, tapi kami akhirnya kalah. Sekarang pertandingan sudah usai. Terpenting adalah menatap pertandingan berikutnya yang akan kami jalani. Kami harus tetap optimis, menatap 11 laga ke depan. Kami akan tetap fight dan kami tentunya mau memenangkan 11 pertandingan tersisa. Tentu saja PSM memiliki keuntungan, tapi rencana kami adalah tetap bertarung maksimal. Jika bisa menunjukkan performa seperti babak pertama, yang mana kami bermain dengan bagus,
pemain dalam motivasi yang tinggi, serta memahami permainan yang ingin diterapkan. Ini bagus, tapi jangan hanya bermain untuk 45 menit, tapi untuk 90 menit. Dan sekarang kami memiliki 11 laga sisa. Semuanya merupakan laga final. Jangan pikirkan pertandingan PSM dan Persija, tapi fokus pada berjuang untuk target kami sendiri. Jelas Luis Mia. PSM Makassar pulang dari Stadion Pakansari dengan 3 poin sebagai buah tangan. Kemenangan dari Persib dengan skor 2-1 pun cukup membuat tim asuhan Bernardo Tavares sementara ini memuncaki klasemen sementara. Dikatakan sang pelatih, atmosfer di laga ini sangat luar biasa. Namun sangat disayangkan karena supporter yang masuk ke stadion hanya bobotoh Persib saja. Lantaran peraturan yang berlaku untuk laga ini adalah supporter tim tamu tidak mendapat alokasi tiket. Dia menyebut idealnya suasana stadion dihadiri juga oleh supporter PSM Makassar. Dia mempertanyakan kebijakan larangan supporter tandang hadir ke Pakansari. Karena untuk pertandingan besar yang mempertemukan dua tim papan atas, idealnya dari masing-masing tim bisa didukung langsung oleh pendukungnya di tribun. Kemenangan pun lantas dipersembahkan PSM untuk supporter yang tetap mendukung meski dari jauh. Selain itu, pria asal Portugal ini memberikan dukungan kepada warga yang terdampak banjir akibat cuaca buruk di Makassar supaya kondisinya bisa kembali seperti sedia kala. Pertama-tama, kami mengapresiasi atmosfer dari supporter Persib yang sangat luar biasa. Selamat pada mereka yang terus mendukung timnya. Tentunya ini akan menarik jika supporter PSM, Marksman, bisa ikut hadir. Karena sepak bola itu adalah tentang bagaimana supporter mendukung tim, dan kami masih mempertanyakan kenapa kami bermain di laga besar melawan tim bagus tanpa supporter. Ini yang coba kami mengerti dan respect pada keputusan itu. Tapi kami tidak bisa mengerti hal itu. Jadi hari ini kami mendedikasikan 3 poin ini bukan hanya untuk pemain dan staf, tetapi juga supporter yang tidak bisa hadir ke sini dan juga masyarakat Makassar yang mengalami masalah akibat hujan deras yang terjadi sejak beberapa hari lalu. Saya harap mereka tetap aman dan kondisinya lebih baik oleh cuaca. Dan ini 3 poin untuk pendukung kami dan warga Makassar. Jelas Tavares. Kinerja wasit pun menjadi sorotan pada pertandingan Persib kontra PSM Makassar. Beberapa kali hakim garis memberikan keputusan yang tidak tepat, yang berakhir merugikan kedua tim. Seperti halnya saat Persib membangun serangan ke dalam pertahanan PSM Makassar. Beberapa kali hakim garis pertandingan menganulirnya offside. Padahal, jika dilihat dari tayang ulang, ada beberapa cuplikan yang memang hal itu onside, bukan offside. Bahkan komentator pertandingan juga sempat beberapa kali memberikan argumen bahwa serangan yang dibangun Persib Bandung merupakan bola onside. Enggak ya, enggak offside ya. Iya. Karena masih ada satu pemain PSM yang tertinggal. Tidak offside ya. Ini tidak offside. Kalau dari Nego Evers, ya, ini adalah ada dua wasit Awe Supriyanto. Tidak heran, netizen terkhusus bobotoh banyak melakukan aksi protes di jagat maya terkait kepemimpinan hakim garis pada laga sore kemarin tersebut. Bobotoh langsung bereaksi setelah kekalahan Persib dari PSM Makassar. Usai pertandingan, Bobotoh banyak yang menyoroti kepemimpinan wasit Dwi Purba Adi Wicaksana yang dianggap banyak merugikan tim Persib Bandung. Usai mengalami kekalahan perdana tersebut, akun Instagram Persib mengunggah video maskot Persib, Prabu, yang sedang menghibur para penggawa tim berjulukan Maung Bandung usai pertandingan. Persib Bandung memang menelan kekalahan dan rekor tidak terkalahkan sudah patah. Bobotoh tentunya kecewa dan menyerbu akun media sosial Persib Bandung. Namun ungkapan yang dilontarkan Bobotoh kali ini berupa dukungan yang menyiratkan untuk tetap berjuang. Sebanyak 5 penyebab Persib Bandung kalah 1-2 dari PSM Makassar. Salah satu diantaranya adalah efek dari Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Apa saja yang menyebabkan Persib kalah dalam pertandingan di Stadion Pakansari Bogor tersebut? Mari kita bahas. Faktor pertama, David Da Silva tidak bugar.
Bomber Persib Bandung David Da Silva tidak bisa bermain sebagai starter dalam laga ini. Sebelumnya, pelatih Luis Mia mengatakan bahwa sang bomber sedang berada dalam kondisi yang bugar. David Da Silva akhirnya diturunkan setelah gol penyeimbang PSM. Namun dia tidak bisa berbuat banyak dan Persib tetap kalah. Faktor kedua, ketangguhan Erwin Gutawa. Erwin Gutawa tampil dengan apik di lini pertahanan PSM Makassar. Tampil di pos bek kanan, Erwin Gutawa setidaknya melakukan 4 kali blokir yang vital untuk PSM. Aksinya menghalau umpan-umpan dari para pemain Persib Bandung termasuk Rezaldi, kesulitan sampai ke kotak penalti. Oleh karena itu, ketangguhan Erwin Gutawa perlu diapresiasi. Faktor ketiga, PSM Makassar mimpi buruk Persib Bandung. PSM Makassar nampak menjadi momok untuk Persib Bandung pada musim ini. Sebelumnya mereka mengalahkan Persib dengan skor 5-1 pada pertandingan yang digelar pada 29 Agustus 2022 di markas PSM. Itu juga menjadi laga terakhir Persib Bandung menderita kekalahan di musim ini. Uniknya, yang mengakhiri adalah PSM Makassar juga. Faktor keempat, Persib Bandung lengah. Ketika sudah berhasil unggul berkat gol Ahmad Jufrianto menjelang jeda turun minum, Persib terlihat menurunkan intensitas permainan di awal babak kedua. Hanya 9 menit setelah babak kedua dimulai, mereka pun kebobolan karena Ramadan Sananta bergerak bebas di mulut gawang. Selagi para pemain Persib Bandung terlambat menutup peluang untuknya. Di gol kedua, kelengahan para pemain Persib juga terlihat ketika Yance Sayuri membuat pergerakan ke tengah dan melepaskan tembakan dengan leluasa ke gawang. Itu menyebabkan Teja Paku Alam terekspos dan sialnya, tendangan Yance Sayuri sukses menemui sasaran. Faktor terakhir, efek kejut Yakob dan Yance Sayuri. Kakak beradik PSM Makassar yakni Yakob dan Yance Sayuri memainkan peranan penting dalam kedua gol. Yakob Sayuri memberikan assist untuk gol penyeimbang yang dicetak oleh Ramadan Sananta. Yakob bergerak masuk ke kotak penalti tanpa diketahui dan mengambil keputusan bijak dengan memberikan bola kepada Sananta. Padahal, pemain timnas Indonesia itu juga bisa melepaskan tembakan dengan kaki kirinya. Sedangkan, di gol kedua, giliran Yance Sayuri yang bersinar. Bergerak dari sayap kiri dengan leluasa, tendangan roketnya dengan keras menghujam pojok bawah gawang Teja Paku Alam.